Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Gunawan MSI selaku dosen mata kuliah seminar SDM serta teman-teman semua yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya saya di sini bisa diberi kesempatan untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil kinerja saya. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal seminar SDM yang berjudul The Effect of Self-Efficacy and Workload on Performance Top Employee Job Satisfaction. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asifa Salsabila dari kelas manajemen SDM K2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pertama saya ingin menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dari proposal ini yang pertama yaitu pada tahun 1965 di kota Cirebon terdapat 7 desa yang penamaannya diganti menjadi lingkungan, sehingga desa Pekiringan berubah menjadi lingkungan Pekiringan. Lingkungan Pekiringan yang dipimpin oleh seorang kepala lingkungan pertama yaitu Muhammad Hadun Sanusi. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 12 Januari 1970 terjadi komposisi baru dalam kecamatan dan lingkungan, di mana jumlah kecamatan diganti menjadi 4 kecamatan dan jumlah lingkungan menjadi 14 lingkungan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1986, yang ketiga yaitu pada tahun 1982 istilah lingkungan berubah menjadi kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Madya Cirebon tanggal 6 Oktober 1900. Selanjutnya yang terakhir, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1986, terjadi perubahan susunan kecamatan di Kota Madya Cirebon dari semula 4 kecamatan menjadi 5 kecamatan. Rumusan masalah dari proposal ini yang pertama yaitu apakah efikasi diri berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon. Yang kedua, apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon? Yang keempat, apakah efikasi diri berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai pada kantor Kelurahan Kota Cirebon? Yang kelima, apakah beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai pada kantor Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon? Yang keenam, apakah efikasi diri berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pegawai pada Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon? Yang terakhir, apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pegawai pada kantor Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Kota Cirebon. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap kepuasan kerja pegawai pada kantor Pekiringan Kota Cirebon. Yang kelima, untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja pegawai. Lalu yang terakhir, untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pada pegawai kantor Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon. Manfaat dari penelitian ini itu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengetahui teori-teori tentang efikasi diri, beban kerja, kepuasan kerja, dan kinerja sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan dalam hal efikasi diri, beban kerja, kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Saya akan menjelaskan bagian dari kajian pustaka. Yang pertama ada kinerja. Kinerja merupakan suatu hasil kerja dihasilkan oleh seorang karyawan, diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Variabel yang kedua ada efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan individu akan kemampuan yang dimiliki dalam hal melakukan tugas dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Seorang dengan efikasi yang tinggi, mereka percaya mampu melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya.
Sedangkan seseorang yang memiliki efikasi diri rendah menganggap dirinya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Variabel yang ketiga adalah beban kerja. Menurut Tarwaka 2014 menyimpulkan beban kerja merupakan suatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas, lingkungan kerja, keterampilan, perilaku, dan persepsi dari pekerjaan. Sedangkan menurut Parmendagri nomor 12 tahun 2008, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Lalu variabel yang terakhir ada kepuasan kerja. Adalah kepuasan kerja. Menurut Sutrisno 2010, kepuasan kerja karyawan merupakan masalah penting yang diperhatikan dalam hubungan dengan produktivitas kerja karyawan, dan ketidakpuasan sering terjadi. Sering dikaitkan dengan tingkat tuntutan dan keluhan pekerjaan yang tinggi. Kerja dengan tingkat ketidakpuasan yang tinggi lebih mungkin untuk melakukan sabotase dan agresi yang pasif. Hipotesa dari penelitian ini yaitu H1 terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. H2 terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. H3 terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Lalu selanjutnya di bagian metode penelitian ada jenis penelitian. Nama dan jenis penelitian ini adalah penelitian survei karena mengambil sampel dari suatu populasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian explanatory yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan hipotesis pengujian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Lalu di bagian populasi dan sampel, yang pertama itu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di kantor Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon yang beranggotakan 68 orang. Pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir atau diinginkan, maksimum mencapai 10%. Di bagian metode pengumpulan data, yang pertama itu menggunakan kuesioner. Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan serta informasi yang diperlukan. Lalu yang kedua itu ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang dengan fenomena sosial. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian. Lalu selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki diskriminan validity yang baik dalam menyusun variabelnya. Uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik, yakni partial least square structural equation model, yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur path dengan variabel laten. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas atau pengujian hipotesis dengan model prediksi. Itu saja proposal seminar SDM yang dapat saya presentasikan. Masih banyak kurang dan masih banyak yang harus saya pelajari lagi untuk proposal ini. Semoga kedepannya saya dapat mengolah data lebih jelas lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.